Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan inilah yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita, yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Sebab melalui firman Tuhan, kita akan terus dibangun, diteguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan, perlindungan dan penyertaan, bahkan pemeliharaan-Mu dan juga pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Dan pagi ini kami juga mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 112 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Coba dikasih Tuhan, bicara tentang hidup benar. Ya, saya sudah sering sampaikan bahwa hidup benar adalah orang yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi hidup benar bukan berarti dia otomatis benar dari mulanya. Tidak. Mungkin dulunya orang berdosa, tetapi ketika akhirnya bertobat dan memilih untuk hidup dalam kebenaran, itulah dinyatakan sebagai orang benar. Ya, orang benar artinya sudah meninggalkan dosanya dan hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan. Nah, dikatakan orang benar itu tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Tidak akan goyah karena keadaan apapun. Bahkan dikatakan ia tidak akan takut kepada kabar celaka. Ya, sebab hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ya, jadi untuk hidup benar pun sesungguhnya adalah pilihan. Tuhan memberikan kehendak bebas. Tuhan memberikan free will. Ya, engkau mau memilih jalan yang mana. Tetapi kalau engkau mau ikut jalan Tuhan, sesungguhnya di dalam Tuhan itu ada perlindungan, ada penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan. Sehingga di dalam Tuhan tidak ada alasan sesungguhnya untuk orang itu menjadi takut. Sekalipun ada banyak kabar beredar di luar sana, kabar-kabar menakutkan, entah itu benar atau cuman kabar buruk, kabar burung atau hoax bahkan ya. Itu semuanya tidak akan menggoyahkan orang-orang yang hidup dalam kebenaran, sebab mereka lebih mempercayai apa kata Tuhan daripada kabar celaka yang di luar sana beredar. Ya, jadi kalau orang hidup dalam kebenaran, dia akan terus mendengarkan Tuhan. Dia lebih percaya kepada Tuhan dan hatinya tetap teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan dan tidak meragukan sedikit pun. Bahkan dengan kita hidup dalam kebenaran dan kita percaya kepada Tuhan, sesungguhnya hidup kita disertai kok, ya, dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kita sekali lagi pasti aman, pasti selamat. Bukan tanpa masalah. Masalah ada. Bahkan mungkin banyak gonjangan badai. Tetapi percayalah, kalau engkau teguh di dalam Tuhan, maka engkau akan dikuatkan. Ya, karena kita percaya akan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada kuasa apapun, dari segala keadaan apapun, dari situasi yang menakutkan seperti apapun. Ya, jadi sekali lagi, kadang-kadang kita diperhadapkan dalam pilihan. Lebih mendengarkan apa kata Tuhan, ya, apa kata firman Tuhan, atau keadaan.
Seringkali itu juga berbenturan. Loh, katanya ada damai sejahtera Tuhan, katanya ada pertolongan Tuhan, tapi di depan mata masalah begitu besar. Jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau lebih mempercayai Tuhan dan menaruh percayamu kepada Tuhan, ya apapun yang terjadi, percayalah semua tetap dalam kepedulian Tuhan. Semua tetap dalam kendali Tuhan. Dan tidak ada sesuatu pun terjadi, apalagi yang buruk atas hidup kita, tanpa kepedulian Tuhan. Dan percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kita. Sekalipun mungkin ada kalanya kita tersandung, ada kalanya mungkin kita terjatuh, tetapi tidak akan sampai tergeletak. Percaya bahwa apa yang dinyatakan firman Tuhan adalah kebenaran yang sanggup mengubah keadaan. Dan keadaan seperti apapun tidak akan pernah membatalkan ataupun bahkan tidak akan pernah mengalahkan atau mengubah akan ketetapan Tuhan. Ingat bahwa firman Tuhan kebenaran dan kebenaran ini pasti terjadi. Kalau kita mengikuti, akan menghidupi dan mempercayai kebenaran dengan segenap hati, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan, janji Tuhan pasti terjadi. Nah, sebaliknya kabar-kabar celaka, kabar-kabar hoax, kabar-kabar menakutkan seperti apapun, seharusnya tidak membuat iman kita jadi goyah. Selama kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, akan menaruh iman dan pengharapan di dalam Dia, maka keadaan-keadaan itu pasti akan berlalu dari hidup kita. Sebaliknya, apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Sehingga sesungguhnya Tuhan mau menyatakan kuasanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai Dia. Ya, kadang-kadang itu kayak ujian iman. Ya, diizinkan mendengar suara yang menakutkan. Ya, masih ingat bagaimana Petrus ketika berjalan di atas air, ya, di hadapannya, waduh, sekelilingnya ada angin badai, akhirnya dia melihat keadaan dan terjatuh. Kenapa? Karena fokusnya bukan Tuhan. Tetapi kalau kita menaruh percaya penuh kepada Tuhan, badai di sekeliling kita, keadaan apapun itu tidak akan mencelakai kita. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan membuat kita mengalami hidup berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini. Kami percaya Tuhan dan kami mau memilih untuk hidup benar. Hidup menurut kebenaran firman-Mu. Sehingga apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan kami. Kabar celaka, kabar buruk, hoax ataupun berita yang apapun terjadi sekeliling kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu lebih dari semuanya itu. Engkau lebih berkuasa dari keadaan apapun. Dan kami mau percaya bahwa kuasa Tuhan pasti akan menaungi bahkan menolong kami. Sehingga kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.